Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today, Breaking News, update COVID-19 yang juga disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini dalam program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 edisi hari Jumat 11 September 2020, kita akan bergabung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. 2 dari 8 kepala dinas Sidoarjo yang positif COVID-19 sembuh. Karin, silakan. Iya, baik. Terima kasih Tika dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. 2 dari 8 kepala dinas di Sidoarjo saat ini yang positif COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Namun, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tetap akan terus melakukan tracing ke semua ASN. Ahmad Zaini selaku PLH Bupati Sidoarjo mengatakan bahwa saat ini perkembangan dari 8 pejabat setingkat kepala dinas yang positif COVID-19 sudah membaik. Ada 2 kepala dinas yang sudah sembuh dan untuk 6 kepala dinas lainnya masih melakukan isolasi mandiri. Ia juga menambahkan bahwa 6 kepala dinas tersebut tidak dirawat di rumah sakit, melainkan isolasi di rumahnya masing-masing. Namun, Ahmad Zaini tidak menyebutkan siapa-siapa yang masih melakukan isolasi atau yang sudah sembuh. Selain itu, ia juga menjelaskan sampai saat ini pihaknya terus melakukan tracing ke semua ASN. Rencananya untuk tahap kedua ada 800 ASN yang akan dilakukan swab di Gor Delta Sidoarjo. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Tika. Baik, terima kasih Karin untuk informasinya, dan sahabat, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Kabupaten Blitar. Kali ini bersama Risma Erina dari Persada FM. Gebrak menuju zona hijau PKK Kabupaten Blitar, sosialisasikan gerakan 500 miliar masker. Risma, silakan. Ya baik, tim bergerak PKK Kabupaten Blitar yang dipimpin langsung oleh Ibu Hajah Nunuk Rianto melaunching gerakan 500 miliar masker untuk kelurahan atau desa menuju zona hijau COVID-19. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ini bertempat di Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten pada 10 September kemarin. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, Nunuk Rianto mengatakan program Kementerian PDTT ini saling berhubungan antara program PKK pusat maupun Provinsi Jawa Timur melalui gebrak atau gerakan masyarakat memakai masker. Dia mengatakan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini terus mengedukasi dan membiasakan diri hidup sehat dengan protokol COVID-19 agar Kecamatan Sukajaya khususnya serta seluruh Kabupaten Blitar menjadi zona hijau kembali. Demikian, saya Risma Erina dari LPPA Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari Malawapati FM Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro mulai salurkan bantuan pangan non-tunai daerah ke masyarakat. Iwan, silakan. Ya, Iwan. Silakan dengan laporan selengkapnya. Ya. Sahabat, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial mulai salurkan bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD kepada 5.300 orang di 24 kecamatan. Tahun ini, Dinsos targetkan dapat menyalurkan sebanyak 7.600 orang yang belum tercover bantuan baik dari pusat maupun dari provinsi. Nantinya, masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan yang akan dicairkan dalam bentuk sembako berupa 10 kg beras dan 8 butir telur. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Arwan menjelaskan bahwa penerimaan BPNTD adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan berupa BPNT Pusat, BST, BLT, DD. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk pendataan penerimaan BPNTD agar sesuai prosedur.
Data yang diterima dari pemerintah desa telah diverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan data dari pusat. Sementara itu, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada 10 September 2020 jam 6 petang kemarin, masih ada penambahan kasus baru ada sebanyak 3 orang. Mereka berasal dari Kecamatan Kepoh Baru, Kecamatan Temayang, dan Kecamatan Margomulyo. Selain itu, juga ada kabar baik untuk kasus konfirmasi positif, dinyatakan sembuh 3 orang, dari Kecamatan Kepoh Baru 1 orang, dan Kecamatan Bojonegoro 2 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan untuk laporannya dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Muhammad Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk. Antisipasi muncul klaster baru di sekolah. Pras, silakan. Pemberhentian pembelajaran tatap muka di SLB Dharma Bakti Paten Rowo dan SMK N2 Nganjuk akibat ada yang positif COVID-19 menjadi peringatan bagi 23 lembaga sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Mereka harus melakukan antisipasi munculnya klaster baru di sekolah, diantaranya dengan rutin melakukan rapid test secara acak kepada siswa. Ketua Penanggulangan COVID-19 RSUD Nganjuk, Dr. Mei Putih Prastyo, spesialis paru, mengatakan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan masih belum cukup. Sekolah harus melakukan 3T, testing, tracing, and treatment. Penerapan 3T menurut Dr. Mei bisa dilakukan oleh gugus tugas atau tim kesehatan sekolah. Dalam proses pembelajaran, sekolah harus melakukan rapid test secara rutin. Selain pengujian, juga dilakukan tracing. Siswa yang berasal dari zona merah harus dilakukan pemantauan lebih ketat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah klaster baru di sekolah. Adapun yang terakhir adalah treatment, yakni siswa yang hasil rapid testnya reaktif harus dilakukan swab. Jika positif, perlu penanganan agar tidak menular ke siswa lain. Melengkapi informasi siang hari ini, kami sampaikan update COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Terkonfirmasi positif 355 orang, suspek 455 orang, kontak erat 3.901. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih Pras dan sahabat. Kita juga akan update kabar dari Madiun bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Angka kesembuhan COVID-19 di Kota Madiun bertambah 1, namun angka konfirmasi positif bertambah 2. Ben, silakan. Ya, Ben, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, kita bisa tersambung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Bagaimana? Belum bisa tersambung? Sahabat Jatim News Today, satu lagi kasus sembuh COVID-19 mengemuka di Kota Madiun. Kasus sembuh kali ini datang dari nomor 75. Tambahan satu kasus sembuh ini menjadikan total sembuh di Kota Madiun menjadi 78 orang. Kendati begitu, masyarakat wajib terus waspada mengingat terdapat penambahan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Kasus sembuh nomor 75 ini berinisial DHP, 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Tawangrejo. DHP terkonfirmasi COVID-19 pada 30 Agustus yang lalu. DHP merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 70. DHP mengikuti rapid test massal di tempatnya bekerja setelah muncul kasus konfirmasi. 2 kali rapid test, DHP menunjukkan hasil reaktif. Swab test pun dilakukan dan hasilnya terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk penambahan pasien konfirmasi positif yakni nomor 94 dan 95. Kasus nomor 94 berinisial HF, 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Klegen. HF merupakan kontak erat kasus nomor 55 dan 80. Saat ini HF menjalani isolasi di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Madiun. Sementara itu, kasus nomor 95 berinisial
SP 41 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Oro-Oro Ombo. SP merupakan kontak erat kasus nomor 67. SP dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan berstatus suspek. Swab test pun dilakukan dan SP terkonfirmasi positif COVID-19. SP saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit pemerintah Kabupaten Madiun. Hasil penelusuran, SP bekerja di luar kota namun melaksanakan WFH sejak awal bulan yang lalu. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 95 orang dengan 78 diantaranya sembuh. 12 orang masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra dari Suara Madiun yang sudah bergabung juga untuk siang hari ini untuk informasi yang sudah disampaikan, dan kita juga akan update kabar sahabat bersama Arifin dari Realita FM Pamekasan. SKB CPNS Formasi 2019 di Kabupaten Pamekasan terapkan protokol kesehatan ketat. Arifin, silakan. Ya, baik, Tika Amzar. Seleksi kompetensi bidang SKB bagi calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi 2019 Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya lolos grade Kamis kemarin sebanyak 150 orang dengan sistem pembagian sesi telah dilaksanakan. Namun proses SKB ini menerapkan protokol kesehatan ketat dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di Bumi Gerbang Salam. Abdul Malik, Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, mengatakan proses pendaftaran cek suhu tubuh, cuci tangan, absensi hingga masuk ke ruangan ini disiapkan selama 2 jam. Sesi pertama, terang Abdul Malik, jadwal SKB tahap 1 sebanyak 50 orang, namun dari 50 orang yang masuk SKB hanya terdapat 49 orang, sebab 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia setelah melakukan pendaftaran ulang beberapa minggu lalu. Menurut Abdul Malik, pelaksanaan SKB tahap 1 berjalan lancar tanpa terdapat kendala di lapangan. Ia hanya berharap untuk tahap SKB berikutnya minimal sama dengan pelaksanaan SKB yang telah digelar kemarin. Dari Kabupaten Pamekasan, Arifin melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika Amzar. Baik, terima kasih Arifin. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan update kabar kali ini juga dari Gresik ya. Kita akan bergabung juga bersama Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Menjelang Pilkada Provinsi Jawa Timur 2020, 2 pasangan calon Bupati Gresik menjalani tes PCR COVID-19. Mahruzar, silakan dengan laporan selengkapnya. Siap, makasih Mbak Atika. Menjelang pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung 9 Desember 2020, 2 pasangan calon Bupati Gresik, Qasim Alif dan Fandi Ahmad Yani Amin Habibah, menjalani serangkaian tes COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Gresik memberikan keterangan bahwa 2 pasangan calon Bupati Gresik sesuai hasil tes PCR COVID-19 dinyatakan negatif COVID-19 sehingga KPU Gresik dapat melanjutkan pemeriksaan kesehatan lainnya. Per tanggal 11 September untuk update COVID-19, Gresik total kesembuhan mencapai 2.354 dan pada hari Jumat ini terdapat 24 sembuh. Dengan rincian, nomor 1 dari Kecamatan Benjeng, 1 orang dari Desa Sirnoboyo, nomor 2 dari Kecamatan Gresik, 3 orang dari Desa Karangturi, 2 dan Sukodono 1. Nomor 3 dari Kecamatan Bomas, ada 3 orang dari Desa Rondokung 1 dan Sidomoro 1 serta Desa Gulongwatung 1. Nomor 4 dari Kecamatan Menganti, 3 orang dari Desa Hulaan 2, Gading Watu 1. Nomor 5 dari Kecamatan Manyar, ada 15 orang dari Desa Suci 3, Sukomulyo 6, Tebalu 3, Yosuwilangun 3. Nomor 6 dari Kecamatan Panceng, 1 orang dari Desa Daudo. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mahruzar Iskandar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih. Baik, terima kasih Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik, LPPL Suara Gresik yang sudah
menyampaikan informasi sebagai informasi terakhir yang bisa kita sampaikan di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga akan disiarkan serentak oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.